Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1717 Kemarahan Dewa Naga. Saat berbicara, pisau panjang api merah emas Jiang Weiqiang secara bertahap mengembun menjadi bentuknya. Dia tidak datang terlalu dini, dia datang ketika Abyss Sovereign meninggal. Saat Abyss Sage mengendalikan Lan Xuanyu, alam naga sebenarnya secara paksa diblokir oleh akal ilahi, dan semua aura di sini tidak akan terungkap. Namun, pengorbanan Bai Xiuxiu bergegas menjauh dari kendali ini. Alam naga terhubung ke bintang naga surgawi, dan kursi pertama naga langit selalu memperhatikan situasi di sini. Secara alami, dia bisa dengan jelas merasakannya, jadi dia diam-diam datang untuk memeriksa. Kemudian dia melihat pemandangan kematian terakhir Bai Xiuxiu. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa garis keturunan Lan Xuanyu telah menyelesaikan evolusinya saat ini, dan garis keturunan yang murni dan tak tertandingi itu persis seperti yang sangat dia inginkan. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Sebagai kepala Tianlong, inti dari dunia naga yang bertanggung jawab, ditambah dengan kekuatannya yang kuat, memberinya kepastian mutlak untuk mengalahkan Lan Xuanyu. Selama dia bisa menghilangkan Lan Xuanyu dari darahnya, maka dia bisa menjadi Dewa Naga. Selama bertahun-tahun, ras naga telah melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya, berharap menemukan kemungkinan menjadi Raja Dewa dan membangun alam dewa, sehingga itu akan hidup selamanya dan bertahan selamanya. Untuk ini, naga juga membayar harga yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, Jiang Weiqiang tahu tidak kurang dari ibu merah tentang bagaimana mencapai alam dewa. Dia juga bersiap, menunggu kesempatan penting seperti itu. Pada saat ini, darah Lan Xuanyu adalah kesempatannya. Dia dapat merasakan bahwa meskipun kultivasi Lan Xuanyu telah mencapai level Dewa Super, keseluruhan ranah tidak terus meningkat. Itu hanya level-level Dewa Super yang baru, dan masih ada celah yang tidak dapat diatasi dengan level Dewa Supernya. Dan ketika dia menyegel tempat ini dengan inti dunia naga, semua aura di sini tidak akan terbuka, dan pada saat yang sama, pemaksaan pada garis keturunan akan melemah seminimal mungkin karena larangan dunia naga. Dalam situasi ini, bagaimana Lan Xuanyu bisa memenangkannya? Api merah keemasan yang menyala naik, membuat semua yang ada di sekitarnya menjadi warna merah keemasan, dan emas merah Xuanyan terus naik. Meskipun tidak ada bantuan dari ksatria naga lainnya, pada saat ini, di dunia naga, mengandalkan umpan balik dari inti dunia naga dengan peningkatan, kultivasi Jiang Weiqiang telah dinaikkan ke level Raja Dewa setengah langkah. Tidak ada yang lebih lemah dari pertarungan sebelumnya melawan Ibu Scarlet. Melihat tatapan putus asa Lan Xuanyu, mata Jiang Weiqiang berkedip karena kedinginan. Ketika dia melihat Lan Xuanyu berubah menjadi tubuh laki-laki, reaksi pertamanya sebenarnya memalukan. Atas saran ibunya, dia benar-benar tersentuh oleh Lan Xuanyu. Saya bahkan berpikir bahwa akan diterima untuk menikahi dia, dan memiliki anak dengan dia, dan mewarisi darah. Ini juga bisa dianggap sebagai perampokan atas garis keturunan. Tidak perlu merebutnya secara paksa. Pada awalnya, Zhang Chujia mengandalkan inti plane untuk menghilangkan garis keturunan Jialin, yang menyebabkan garis keturunan putranya berkembang, dan perubahan garis keturunan diselesaikan melalui beberapa metode khusus. Metode ini secara alami diturunkan di sini oleh Jiang Weiqiang, jadi jika dia dapat menikahi Lan, dia secara alami dapat menggunakan metode yang sama, ditambah jika dia dapat melahirkan keturunan, maka itu adalah asuransi ganda. Namun, ketika dia pertama kali melihat Lan Xuanyu hari ini, dia pertama kali terpana. Apa yang terjadi? Di mana Putri Naga Emas? Mengapa ada eksistensi yang terlihat sangat mirip dengan Naga Emas Putri Lan, padahal dia laki-laki? Tapi betapa pintarnya dia, dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Sebelumnya, dia hanya menebak bahwa Lan Xuanyu adalah manusia melalui pikiran yang ditinggalkan oleh ibunya, tetapi dia tidak tahu bahwa dia ternyata seorang wanita yang menyamar menjadi seorang pria. Mereka semua laki-laki, maka tidak ada yang bisa dikatakan, hanya untuk membunuhnya dan menghilangkan darahnya. Jiang Weiqiang melangkah maju, dan saat tubuhnya meledak dalam sekejap, nyala api merah keemasan langsung naik, dengan berani menebas ke arah Lan Xuanyu. Cahaya pedang merah keemasan besar, seolah membelah dunia naga, menyelimuti Lan Xuanyu. Di bawah stimulus dari Xuanyan emas merah yang berapi-api, longgang milik Lan Xuanyu meledak dengan sendirinya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Jiang Weiqiang yang berlawanan dengan tatapan kosong.
Xiu Xiu sudah mati, gumamnya. Sejak dia mulai berlatih, dia mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya, banyak diantaranya disebabkan oleh darahnya sendiri. Namun dia tetap maju selangkah demi selangkah, tumbuh selangkah demi selangkah, dan akhirnya menonjol dari Akademi Shrek dan menjadi orang pertama dari generasi muda, kepala generasi baru 7 setan Shrek. Ia memiliki pikiran yang pandai dan keberanian yang luar biasa, dengan kebijaksanaan dan kekuatannya sendiri, ia selalu dapat mengubah bahaya menjadi sia-sia, selalu mencari peluang dalam bahaya, dan membiarkan dirinya berkembang pesat. Terakhir kali dia begitu kesakitan adalah ketika ibunya dipaksa menjadi bintang oleh Jiang Wei, naga pertama, dan hampir hidup. Saat itu, dia berusaha keras untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ibunya masih hidup dan dia masih punya kesempatan untuk diselamatkan. Belakangan, dengan bantuan dia, ayahnya, dan armada federal, Bu Yuena benar-benar diselamatkan. Tapi kali ini, pukulan baginya belum pernah terjadi sebelumnya. Xiu Xiu meninggal, wanita kesayangannya meninggal, mati untuknya, mati di hadapannya, bahkan tubuhnya telah berubah menjadi cincin rohnya. Dia tahu bahwa dia benar-benar mati. Bahkan kebetulan kecil saja sulit untuk ada. Xiu Xiu sudah mati, Xiu Xiu-nya sudah mati. Pada saat ini, satu-satunya pikirannya adalah bahwa semua pikirannya hilang, dan semuanya menjadi tidak penting karena kepergiannya. Tanpa Xiu Xiu, dia sepertinya telah kehilangan seluruh dunia. Dan pisau Jiang Wei Qiang mengenai kepala saat ini dan memotongnya di depannya. Lan Xuanyu tidak ingin melawan sama sekali, pada saat ini, hatinya sudah penuh dengan keheningan yang mematikan. Dia ingin lebih mengikuti istrinya. Tetapi pada saat ini, dalam geng naga 9 warna, sentuhan biru langit meledak, dan nafas dingin menyapu keluar, sedikit melemahkan Cijin Xuanyan yang jatuh, dan rasa dingin itu bahkan lebih instan. Mengebor ke dalam kesadaran Dewa Lan Xuanyu, dia menggigil dalam hati yang pandai dan mematikan. Dia hampir tanpa sadar mengangkat tangannya, dan Heavenly Sage Cracking Abyss Ring di telapak tangannya telah bereaksi terhadap tekanan di bawah aksi tekanan besar, berubah menjadi Heavenly Sage Cracking Abyss Halberd, menghalangi dia. Booming, tubuh Lan Xuanyu terbelah dan terbang terbalik. Seluruh tubuh ditutupi oleh api emas merah itu. Bahkan Heavenly Secret Abyssal Halberd di tangannya menjadi panas. Pedang naga Jiang Wei Qiang juga merupakan artefak super. Setelah terbang ribuan meter, Lan Xuanyu menghantam bukit dengan keras. Xiu Xiu, ini Xiu Xiu, cincin roh yang dibuat oleh Xiu Xiu. Lan Xuanyu langsung bangun dan tidak bisa mati. Xiu Xiu berkorban untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan membiarkan dirinya bertahan hidup. Jika dia mati seperti ini, bagaimana dia bisa layak untuknya? Pada saat ini, pisau merah keemasan yang menyala-nyala menebas sekali lagi itu adalah hukum api, membuat seluruh dunia di sekitar, bahkan lautan kesadaran ilahi, terbakar pada saat ini. Namun, kali ini Lan Xuanyu benar-benar terbangun. Keheningan batin digantikan oleh kebencian yang sangat dalam. Nyala api 9 warna di tubuhnya langsung naik ke titik ekstrim. Raungan naga yang penuh gairah tiba-tiba keluar dari mulutnya dengan raungan naga yang sangat marah. Pedang kedua Jiang Wei Qiang sudah habis, bagaimana dia tidak bisa melihat bahwa Lan Xuanyu dalam keadaan yang salah saat ini. Ini adalah memanfaatkan kesempatan negaranya untuk dipenggal untuk membunuhnya guna mencapai tujuan akhirnya. Tetapi dengan nyanyian naga itu, Jiang Wei Qiang hanya merasa ada sesuatu yang meledak di lautan pengetahuan sucinya. Emas merah Xuanyan di tubuhnya meredup sesaat, dan dia terkejut menemukan bahwa tingkat kultivasinya semua ada di sana. Suara ini, dalam naga Yin, dia dilemahkan dari setengah tingkat Dewa Raja sebelumnya dan kembali ke alam puncak tingkat Dewa Super. Soul Land 4 Chapter 1718 Gangguan Ketidakpastian Dewa Laut. Bagaimana bisa? Dia jelas telah memblokir semua nafas di sini melalui inti dunia naga, bagaimana dia masih bisa ditekan begitu banyak? Kekuatan di dunia naga jelas tidak bisa dimobilisasi. Tentu saja dia tahu bahwa dia pasti tidak sebaik Lan Xuanyu dalam hal garis keturunan, jadi sejak awal, dia tidak pernah berpikir untuk mengerahkan kekuatan dunia naga untuk mengincarnya melalui inti dunia naga. Saya tidak membiarkan Anda menggunakannya, dan saya tidak menggunakannya sendiri, itu akan berhasil. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lan Xuanyu hanyalah nyanyian naga, tetapi masih menekannya. Dengan pisau barusan, meskipun dia menghancurkan Lan Xuanyu ke udara, dia bisa dengan jelas merasakan perlawanan yang kuat itu. Pada saat ini, mantra naga memenuhi hatinya dengan keterkejutan, dan pada saat yang sama dia menjadi bersemangat seketika.
Hanya dengan darah yang begitu kuat dapat membantu diri sendiri menjadi Raja Dewa sejati. Ini hal yang bagus. Tetapi pada saat berikutnya, dia melihat tombak biru langit. Kapan? Tombak jurang suci surgawi dan pedang klan naga bertabrakan, dan nyala api meletus dengan liar, tetapi biru hari itu hanya stabil. Hanya ada satu karakteristik nyata dari Heavenly Secret Abyss Halberd, dan itu tak terkalahkan. Bahkan pisau sihir klan naga, yang merupakan senjata super suci yang sama, tertinggal dengan jejak di bawah serangan ini. Di mata Lan Xuanyu, api biru langit naik, dan hanya ada lingkaran halo biru langit di sekelilingnya. Auranya juga mulai meledak dengan gila-gilaan. Long Yin tidak lagi terpancar dari mulutnya, tetapi bergema di seluruh tubuhnya, darah di tubuhnya sudah mendidih, sisik naga 9 warna menutupi seluruh tubuhnya, dan napasnya sendiri naik dengan cepat. Jiang Weiqiang bahkan lebih terkejut saat mengetahui bahwa inti dunia naga di tangannya mulai bergetar hebat, seolah-olah dia akan melepaskan diri dari telapak tangannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Mengapa ada situasi seperti itu? Kejutan batin Jiang Weiqiang saat ini bisa dibayangkan. Apakah kekuatan garis keturunan ini begitu kuat? Tapi saat ini, dia tidak mundur, hanya dengan mengalahkan Lan Xuanyu dia bisa mencapai tujuan utamanya. Baju besi naga di tubuhnya meledak dengan cahaya berapi-api, tetapi suanyan emas merah pada pedang klan naga mulai menyusut dengan cepat, menyusut di permukaan pedang panjang. Jiang Weiqiang mengguncang tubuhnya, berubah menjadi 9 sosok, dan menyerang Lan Xuanyu pada saat bersamaan. Pada saat yang sama, aliran waktu di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih cepat, sehingga 9 sosok itu mencapai sekitar tubuh Lan Xuanyu hampir seketika dan menyerangnya pada saat yang bersamaan. Lan Xuanyu mengeluarkan senandung marah. Tulang Dewa Naga di kejauhan menyala lagi dalam sekejap, dan penindasannya oleh inti dunia naga hancur dalam sekejap. Dan sosok besar berbentuk naga 9 warna juga muncul. Murka Dewa Naga. Ini dari warisan Dewa Naga asli. Diiringi dengungan marah Lan Xuanyu, pemandangan yang menakutkan muncul. 8 dari 9 sosok yang dijelma oleh Jiang Weiqiang hancur dalam sekejap, dan hanya satu sosok yang masih menyerang Lan Xuanyu. Peran kemarahan Dewa Naga agak mirip dengan hukum terlarang Kaisar Naga Tangulin. Itu bisa langsung mematahkan semua ilusi dan hukum, serta kekuatan domain. Ini adalah Dewa Naga, salah satu keterampilan tata graha Raja Dewa terkuat yang pernah ada. Warisan Dewa Naga yang telah diperoleh Lan Xuanyu di hari-hari meditasi yang tenang ini, telah dipelajari, adalah kemampuan yang benar-benar milik Dewa Naga, kemampuan untuk diturunkan melalui darah. Ini adalah warisan dari Raja Dewa tertinggi. Meskipun dia belum menjadi Raja para Dewa, dengan garis keturunannya yang telah distabilkan sepenuhnya, dia telah mampu menampilkan kekuatan Raja dalam arti yang sebenarnya. Meskipun kekuatan itu tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Dewa Naga, itu adalah sebenarnya kekuatan warisan Raja Dewa tertinggi. Surgawi Suci Abyssal Halberd menyapu seluruh lingkaran misterius surgawi. Jiang Weiqiang hanya merasa bahwa pedang klan naga diseret dengan kekuatan besar dan kehilangan tujuannya dalam sekejap, tetapi Lan Xuanyu sudah tiba di depannya. Lingkaran langit yang mendalam diwarisi dari generasi seagot Tang San. Tang San juga adalah Raja Dewa tertinggi. Bahkan jika dia tidak sebaik Dewa Naga di puncaknya, dia tidak akan terlalu berjauhan. Bagaimanapun, dia adalah penguasa alam dewa dan kepala Dewa Raja dari Komite Alam Dewa. Tianzi Xuanyuan diajari putranya pada awalnya. Dan warisan ini berasal dari generasi Poseidon sebelumnya. Setelah pemahaman dan kultivasi Tang San, kekuatan besar lebih baik dari sebelumnya. Pada saat ini, menggunakannya dari tangan Lan Xuanyu, dia telah memperoleh kedalaman Xuanyuan surgawi, bahkan jika Tangulin ada di sini, itu hanya efek seperti itu. Lan Xuanyu tidak memiliki seagot trident, tetapi Heavenly Secret Abyssal Halberd di tangannya tidak kalah dengan seagot trident. Heavenly Secret Abyssal Halberd di tangannya bahkan lebih tidak bisa dihancurkan. Kemarahan Dewa Naga memiliki efek lain, yaitu langsung menekan semua darah klan naga. Sebagai penguasa klan naga, bagaimana kemarahan Dewa Naga dapat diatasi oleh naga lain? Oleh karena itu, ketika dengungan amarah itu muncul, Jiang Weiqiang merasa kesadaran spiritual dan garis keturunannya sepertinya meledak. Itu adalah rasa sakit yang tak tertandingi. Dan inti alam naga di tangannya menghilang seketika, menghilang tanpa jejak, dan berintegrasi kembali ke alam naga. Alam naga yang awalnya sunyi telah memperbarui fluktuasi dan perubahan napasnya, dan raungan naga yang dalam bergetar seperti isakan dalam kemarahan Dewa Naga. Kesalahan terbesar Jiang Weiqiang adalah memilih medan perang yang salah. Jika bukan di dunia naga,
bahkan jika Lan Xuanyu mewarisi kekuatan Dewa Naga sejati, tidak mungkin untuk dengan mudah mengalahkannya. Tapi ini adalah alam naga, rumah sebenarnya dari Dewa Naga. Inti dari alam naga pada awalnya diperoleh oleh leluhurnya karena tujuan dari keberadaan alam naga adalah untuk melahirkan pewaris klan naga, dan bahkan Dewa Naga yang sebenarnya. Dewa Naga dibagi menjadi dua, dan warisan terakhir yang tersisa adalah alam naga, yang bisa dikatakan sebagai kuburan naga. Namun bisa juga dikatakan sebagai tempat harapan bagi para naga di masa depan. Kontrol inti dari dunia naga secara alami akan diserahkan kepada keberadaan harapan untuk diteruskan. Karena itulah ia jatuh ke tangan nenek moyang Jiang Weiqiang. Tapi sekarang berbeda. Keberadaan darah Dewa Naga yang asli telah kembali. Dewa Naga yang sebenarnya telah pindah. Meskipun dia belum menjadi Raja Dewa, Dewa Naga tingkat Dewa Super juga merupakan Dewa Naga. Ini adalah dunia milik Dewa Naga, dan semua yang ada di sini bisa dikatakan milik Dewa Naga. Dalam hal ini, bagaimana bisa dikendalikan oleh Jiang Weiqiang? Di sini, bagaimana mungkin dia bisa menekan Dewa Naga yang asli? Karena tidak mungkin, maka semuanya akan segera berakhir. Lingkaran halo bermekaran dari Heavenly Secret Abyss Halberd. Di bawah penindasan kemarahan Dewa Naga, cincin suanyan Jiang Weiqiang tertekan di permukaan tubuh dan tidak dapat dilepaskan. Dia merasakan krisis dan tidak ragu-ragu untuk melakukannya. Anda harus tunjukkan tubuhmu sendiri dan jadilah Raja Naga Api. Tapi sudah terlambat. Cincin halo itu diam-diam diletakkan di tubuhnya. Setiap lingkaran halo adalah lingkaran misterius di langit, dan ketika semua lingkaran langit digabungkan bersama, itu adalah pengurus rumah dari Dewa Laut Tang San. Keterampilan, badai yang tidak pasti. Ya, tidak ada badai yang pasti. 10.000 tahun yang lalu, kekalahan terakhir Abyss Sovereign disebabkan oleh badai tak tentu yang ditinggalkan oleh seagot Tang San di Sigat Strident, yang menjebaknya dan akhirnya dihancurkan oleh Lord of the Plain. Pada saat ini, badai tak tentu muncul kembali, dan di bawah penindasan kemarahan Dewa Naga, Jiang Weiqiang tidak memiliki kesempatan untuk membebaskan diri. Lingkaran halo ada padanya, melarang segala sesuatu tentang dia, tetapi saat ini Jiang Weiqiang, yang memegang pedang klan naga, sudah tercengang. Bagaimanapun, dia tidak dapat membayangkan bahwa segala sesuatunya akan berkembang sedemikian rupa, sehingga dia akan ditekan dengan cara ini, dan dia akan dipenjara oleh Lan Xuanyu bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Lan Xuanyu menatapnya dengan dingin, ras naga hanya akan hancur di bawah kepemimpinanmu. Sebagai pemimpin, kamu dapat dengan egois mengorbankan seluruh bintang naga dan mengorbankan segalanya untuk mencapai dirimu sendiri. Kamu tidak layak menjadi pemimpin naga ras. Kamu selalu menjadi pemimpin ras naga. Apa yang pernah diberikan dunia naga kepada dunia naga? Soul Land 4 Chapter 1719 Hancurkan kursi pertama naga. Sambil berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, dan pisau sihir klan naga di tangan Jiang Weiqiang sudah terbang keluar. Saat itu terbang, artefak super ini masih berjuang keras. Tapi disertai dengungan Lan Xuanyu yang lain, kemarahan Dewa Naga pecah lagi, dan pedang sihir klan naga tiba-tiba bergetar dan terhenti di udara. Pedang naga dibuat dengan menggabungkan berbagai kekuatan naga yang diperoleh naga baru di dunia naga setelah transformasi naga, dikombinasikan dengan banyak material surgawi dan harta bumi. Tiru bekas pedang penegak hukum naga. Pisau ajaib klan naga yang asli dibuat oleh Dewa Naga dengan tanduknya sendiri di awal. Alasan mengapa pisau itu bisa menakuti Wanlong adalah karena di dalamnya terdapat jejak kekuatan murka Dewa Naga. Pada saat ini, Lan Xuanyu sendiri adalah Dewa Naga yang sebenarnya, dan murka Dewa Naga yang dia pancarkan bahkan adalah murka Dewa Naga dalam arti sebenarnya, bagaimana pedang klan naga palsu ini bisa bersaing. Heavenly Secret Abyssal Halberd menggambar busur biru cemerlang, dan langsung menebas pedang klan naga, disertai dengan raungan yang keras. Pisau ajaib klan naga segera meledak, berubah menjadi sinar terang yang tak terhitung jumlahnya yang meledak di udara. Ini adalah artefak super. Lan Xuanyu benar-benar menggunakan Heavenly Secret Cracking Abyss Halberd untuk langsung menghancurkan senjata super divine ini dan mengubahnya menjadi sumber energi. Energi besar ini bergabung ke dunia naga di bawah bimbingannya, dan segera membuat seluruh dunia naga lebih stabil. Pisau ajaib naga palsu ini mengandung energi yang sangat besar, tidak hanya dari dunia naga, tetapi juga dari energi yang telah diserap oleh naga dengan sangat keras melalui berbagai cara, dan akhirnya dapat mencapai kekuatan tingkat dewa super. Pada saat ini, dia diledakkan oleh Lan Xuanyu, dan mereka semua menjadi tonik dunia naga. Jiang Weiqiang memandang Lan Xuanyu dengan heran,
di bawah larangan badai yang tidak pasti, dia bahkan tidak bisa berbicara. Debu kembali menjadi debu, tanah kembali ke bumi. Karena kekuatanmu diperoleh dari dunia naga, maka kembalikan ke dunia naga sekarang. Lan Xuanyu menatapnya dengan dingin. Pada saat ini, Jiang Weiqiang merasakan keagungan yang tak ada habisnya darinya. Dia membuka mulutnya, mencoba mengatakan sesuatu, tapi sudah terlambat. Heavenly Secret Abyss Halberd yang tak terkalahkan dengan mudah menembus pertahanan baju besi naganya dan menembus dadanya. Jiang Weiqiang membuka mulutnya lebar-lebar, sebagai kepala naga langit, penguasa seluruh Federasi Longma, apakah dia mati seperti ini? Dia benar-benar tidak mau. Dia bahkan tidak mengerti di mana dia salah, mengapa dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung satu sama lain. Lan Xuanyu jelas hanya level Dewa Super. Bahkan Raja Dewa setengah langkah. Cahaya biru langit di Heavenly Secret Abyss Halberd langsung menjadi kaya. Hal pertama yang hancur adalah armor naga di Jiang Weiqiang. Armor naga secara bertahap retak, dan retakan menyebar dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan retak oleh langit Yuan tombak menelannya. Tubuh Jiang Weiqiang sendiri juga mulai menjadi transparan, dan inti kekuatan naganya dan lautan kesadaran dewa hancur di bawah aura yang sangat tajam pada saat ini. Aku akan memimpin klan naga untuk membangun kembali kejayaannya. Ini adalah suara terakhir yang didengar Jiang Weiqiang. Detik berikutnya, tubuhnya menangis. Lan Xuanyu melambaikan tangan kanannya, tombak naga emas itu melesat dengan keras, energinya baru saja diserap di Heavenly Secret Abyss Halberd, dan semburan kekuatan naga yang disebabkan oleh ledakan diri instan Jiang Weiqiang semuanya diserap oleh tombak naga emas. Tombak naga emas langsung terbang ke udara, seolah-olah dipaku ke seluruh dunia naga, menghilang tanpa jejak. Aura naga di dunia naga jelas menjadi semakin intens. Jiang Weiqiang, yang sudah sangat dekat dengan level Raja Dewa setengah langkah, memiliki semua kekuatan naga setelah kejatuhannya, serta pisau sihir klan naga senjata super suci dan baju besi naganya sendiri, semuanya bergabung ke dalam dunia naga. Oleh Lan Xuanyu, seperti yang dia katakan, debu kembali menjadi debu, tanah kembali ke bumi, dan apa yang diperoleh dari dunia naga harus dikembalikan ke dunia naga. Tubuhnya perlahan jatuh ke tanah, melihat Heavenly Sage Cracking Abyss Halberd di tangannya, pada pedang tombak seperti air yang mulia, sepertinya ada bayangan indah yang menjulang. Rasa dingin di wajah Lan Xuanyu berangsur-angsur berubah menjadi kesedihan yang tak ada habisnya. Dia lebih suka tidak memiliki warisan Dewa Naga daripada kekuatan yang kuat dan mengendalikan seluruh dunia naga. Saya ingin dia kembali juga. Siu-siu, gumamnya, tubuhnya sedikit gemetar. Pada saat ini, tiga sosok tiba-tiba muncul di dunia naga pada saat bersamaan. Ketika ketiga sosok ini muncul, dunia naga bergetar dalam sekejap, seolah-olah dia merasakan sesuatu, bahkan Lan Xuanyu merasakan kerinduan dari kedalaman garis keturunannya. Dia berbalik untuk melihat, dan hal pertama yang dia lihat adalah orang tuanya. Gu Yuena, yang mengenakan baju besi perang Xuan-Xuan tarian naga perak, dan Tang Wulin, yang masing-masing mengenakan baju besi prajurit Yuexuan naga emas. Bu, suara Lan Xuanyu langsung tercekat saat melihat orang tuanya. Dan saat berikutnya, Gu Yuena sudah mendatanginya dan memeluknya. Lan Xuanyu tidak bisa mengendalikan emosinya lagi, menangis dengan sedihnya. Diiringi teriakannya, seluruh dunia naga tampak terisak-isak. Tang Wulin perlahan melangkah maju, menghela nafas, dan berkata, ini semua pengaturan takdir. The Abyss Sovereign belum mati, ini yang tidak pernah kita duga. Masalah yang kita tinggalkan, tapi biarkan kamu, aku telah menahan kesedihan ini. Aku minta maaf, nak. Lan Xuanyu baru saja menangis, kematian Siu-Siu, bisakah kamu menyalahkan orang tuanya? Orang tua masa lalu, pada zaman itu, tidak kalah dengan sekarang. Gu Yuena dengan lembut menepuk punggung Lan Xuanyu, menenangkan emosi putranya. Tetapi orang yang datang bersama Gu Yuena dan Tang Wulin ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh mata Tang Wulin. Pada saat ini, yang terbaik baginya adalah membiarkan emosi putranya melampiaskan. Lan Xuanyu tidak tahu sudah berapa lama dia menangis, sampai air matanya sedikit terkuras, emosinya berangsur-angsur berkurang. Matanya menjadi sedikit cekung, dan kehangatan lengan ibunya sedikit membuat hatinya hangat. Gu Yuena dengan kasihan menyeka bekas air mata di wajahnya, dan berbisik, Xuanyu, kamu harus belajar menjadi kuat. Apapun situasinya, kamu harus belajar menjadi kuat bagi mereka yang mencintaimu dan mereka yang membutuhkanmu. Memahami? Ya, Lan Xuanyu mengangguk lembut.
Wajah cantik Bu Yuena tiba-tiba menunjukkan senyuman tipis. Sebenarnya, ada kemungkinan. Lan Xuanyu tertegun. Pada saat ini, kemampuan berpikirnya terhanyut oleh kesedihan, dan dia tidak bisa memahami arti kata-kata ibunya untuk sementara waktu. Gu Yuena berkata, maksudku, ada kemungkinan. Xiu berkorban untukmu. Dan saat itu, nenekmu juga berkorban untuk kakekmu, apakah kamu ingat? Lan Xuanyu tertegun tanpa sadar, tetapi segera setelah itu, tubuhnya gemetar tanpa sadar. Pengorbanan nenek untuk kakek. Kakeknya adalah Tang San, dan neneknya adalah Xiao Wu. Xiao Wu juga seorang pengkultivasi monster jiwa 100.000 tahun. Selama krisis besar, dia mempersembahkan pengorbanan kepada Tang San dan menjadi cincin roh Tang San. Kemudian, Tang San melewati semua kesulitan dan mematahkan lengannya untuk menghidupkan kembali Xiao Wu. Baru setelah itu mereka berdua menjadi dewa. Legenda. Pada saat ini, ketika ibunya menyebutkan kakek dan neneknya, Lan Xuanyu langsung menyadari apa maksud ibunya. Kamu, maksudmu, suaranya bergetar, apakah Xiu masih dibangkitkan? Namun, Xiu adalah dewa super. Ketika dia berkorban, dia membakar semua miliknya, semua nafas kehidupan telah dimusnahkan. Aura kehidupan menghilang, bukan berarti menghilang. Bukankah dia masih memiliki cincin roh? Apa yang terkandung dalam cincin roh tingkat dewa ini tepatnya adalah asal kehidupan dan perasaan ilahi, tetapi dia telah kehilangan kesadarannya. Sekarang, sudah terlambat. Suara itu datang dari belakang Tang Wulin. Pada saat ini Lan Xuanyu memperhatikan bahwa ada orang lain di belakang Tang Wulin. Ketika dia melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Orang yang datang kepadanya dengan keriting dan geli saat ini, bukankah itu Plain yang sama dengan Dragon Star dan Pegasus yang pernah menjadi penguasa Plain, Long Tianyang? Soul Land 4 Chapter 1723 Kondisi untuk membangkitkan Bai Xiu. 3 kondisi untuk membangkitkan Bai Xiu. Dia masih sangat cantik, tapi aura hidupnya sendiri telah ditekan oleh Dragon Realm dengan sangat kuat. Bagaimanapun, ini bukan miliknya. Long Tianyang, maksudmu, kamu punya cara? Long Tianyang mengangguk lembut, bagiku, dunia naga sebenarnya parasit padaku. Meskipun aku tidak bisa mengendalikan semuanya di sini, tapi itu tidak mencegahku untuk mengetahuinya. Apa yang terjadi di sini? Oleh karena itu, ketika penguasa abis tiba-tiba muncul dan menyerang Anda, saya telah menemukan sesuatu yang salah. Saya memberitahu orang tua Anda sesegera mungkin dan menjemput mereka. Pimpin ke bintang naga. Lan Xuanyu terkejut karena pertama kali. Namun, orang tuanya tidak muncul pertama kali. Kalau tidak, mungkin Xiu akan memikirkan hal ini. Matanya penuh dengan kebingungan, tetapi dia tidak mempertanyakan orang tuanya karena dia percaya pada cinta mereka padanya. Bagi Xiu, ini adalah bencana dan kesempatan. Itu sama untuk Anda. Kami juga dibujuk oleh Tianyang, jadi kami tidak punya waktu untuk datang pertama kali, kata Tang Wulin. Long Tianyang tersenyum pahit, bukannya aku tidak ingin menyelamatkan mereka tepat waktu, tapi ketika aku tahu, Abyss Sovereign sudah berurusan denganmu, dan sudah terlambat. Dia ingin membunuhmu, dan tidak ada dari kita yang akan menghentikannya. Tidak, dia memblokir alam naga, dan aku tidak bisa masuk. Aku hanya bisa melihat situasi internal. Tidak sampai Xiu berkorban, dia menerobos batasannya di alam naga. Maaf, saya tidak bisa membantu Anda untuk pertama kalinya. Stein biru melambaikan tangannya, tergesa-gesa dan berkata, jangan katakan itu, ayah, maksudmu di sana Xiu diselamatkan. Long Tianyang berkata, ya, itu bisa diselamatkan. Selain itu bermanfaat dan tidak berbahaya baginya. Dia menandatangani kontrak Tuan Budak dengan Anda sebelumnya. Menurut pendapat saya, kontrak Tuan Budak dari ras naga sebenarnya memiliki masalah tertentu ya. Meskipun keberadaan Tuan dan Budak ini memungkinkan Anda untuk berintegrasi dengan lebih baik, darah Anda sendiri terlalu kuat, dan kenaikan Anda terlalu cepat. Setiap kali Anda meningkat, Anda akan memiliki umpan balik yang kuat kepadanya, sehingga dia dapat hingga dalam waktu sesingkat itu, dia menghancurkan alam terus-menerus, dan bahkan mencapai tingkat dewa super. Faktanya, untuk tubuhnya, daya tahannya sendiri belum mencapai tingkat itu, atau hampir tidak dapat dicapai kali ini. Pernah berpikir tentang itu, jika Anda benar-benar menerobos ke tingkat Raja Dewa, dan tubuhnya tidak dapat menahan umpan balik Anda. Pada saat itu benar-benar masalah besar, bahkan jika ada kontrak Tuan Budak, Anda menjadi seorang dewa energi yang dibawa Raja terlalu besar, bisa langsung menghancurkan tubuh dan jiwanya,
dan ketika kamu menerobos, kamu tidak akan mengetahuinya sama sekali, apalagi menghentikannya, tapi pengorbanan ini dapat membatalkan kontrak ini. Keluar, kamu menandatangani kontrak terakhir. Praktek hukum rahasia naga sebenarnya bodoh, karena selama tidak ada praktek, tidak masalah. Di sana kamu hamil dan mengangkat sela-sela darah naga, dia akan tumbuh cepat atau lambat. Lan Xuanyu memotongnya dan berkata, tidak masalah, aku hanya ingin tahu bagaimana membuatnya hidup. Long Tianyang sedikit tersenyum, dan berkata, cincin roh yang dia bawa kepadamu berisi kesadaran dan darahnya sendiri, serta obsesi dan keterikatannya padamu. Hal-hal ini tidak akan hilang. Selama ada yang tinggi, tingkat energi kehidupan yang cukup, ditambah Anda bersedia melepaskan cincin roh ini, Anda masih bisa melakukannya jika Anda ingin bangkit kembali. Lan Xuanyu menatapnya dengan mata panas, bisakah Anda? Mata Long Tianyang agak dalam. Melihatnya, dia berkata, saya bisa. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, dia mengambil langkah maju, seolah-olah Long Tianyang sujud. Tolong, bantu aku menyelamatkan Xiu Xiu, tidak peduli apa yang kamu inginkan, selama aku bisa melakukannya. Dia mengatakan itu, tiba-tiba, dunia naga bergetar hebat, dengan guntur yang memekakkan telinga. Raungan itu meledak dengan liar, dan di seluruh dunia naga, lampu listrik berwarna yang tak terhitung jumlahnya pecah dalam sekejap. Kamu cepat bangun, apa kamu gila? Long Tianyang bergegas ke depan dan menarik Lan Xuanyu ke atas. Adegan aneh terjadi, ketika Lan Xuanyu ditarik dari tanah olehnya, ledakan di alam tiba-tiba mereda, dan tulang dewa naga yang tidak jauh juga menjadi redup. Lan Xuanyu sendiri juga terkejut, dia tidak tahu apa yang terjadi, mengapa tiba-tiba alam naga pecah. Pada saat itu, dia bahkan merasa bahwa dunia naga akan segera meledak. Kamu adalah master di sini. Kamu benar-benar telah mewarisi darah dewa naga. Di dunia naga ini, kamu adalah master tertinggi. Jadi meskipun itu adalah kepala naga langit, kamu tidak bisa bertahan lama di tanganmu dan kamu akan dipenggal. Kamu, bagaimana aku bisa sujud kepada makhluk hidup lain di sini? Apakah kamu ingin alam naga membunuhku? Long Tianyang berkata sambil tersenyum masam. Lan Xuanyu berkata dengan tercengang, saya tidak menyangka akan seperti ini. Saya hanya ingin Xiu Xiu bangkit kembali. Long Tianyang menarik napas dalam-dalam, menatapnya dengan mata panas, dan berkata, saya dapat membantu Anda membangkitkan Bai Xiu Xiu, jangan khawatir. Benar, tetapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan beberapa hal kepada Anda dengan jelas. Tang Wulin dan Bu Yuena berdiri dan tidak menyela, hanya melihat mereka berkomunikasi. Katamu, Lan Xuanyu menstabilkan pikirannya. Ketika dia mendengar bahwa Bai Xiu Xiu masih bisa dibangkitkan, ekstasi di dalam hatinya langsung menghilangkan kesedihan yang ekstrim sebelumnya. Di bawah kegembiraan dan belas kasih yang besar, tubuhnya saat ini darah dan nafas agak tidak stabil. Long Tianyang berkata, untuk Anda, bantuan saya kali ini sebenarnya dengan harga tinggi. Karena ingin membangkitkan Feng Hao dulu tingkat dewa super, bahkan jika ada perasaan dewa dan jejak kehidupan, itu pasti tidak mudah. Aku perlu menggunakan tingkat energi kehidupan yang lebih tinggi daripada tingkat dewa super, yang merupakan sumber kehidupan Longma Double Star. Untuk melengkapi kebangkitan ini. Yah, saya mengerti. Tentu saja Lan Xuanyu tahu bahwa membangkitkan Feng Hao dulu tingkat dewa super jelas bukan tugas yang mudah, jika tidak, dia tidak akan begitu menyakitkan sebelumnya. Sekarang dia jelas merupakan eksistensi teratas di tingkat dewa super, jika dia bisa lakukan, dia melakukannya sendiri. Justru karena dia tidak dapat memikirkan cara apapun untuk menghidupkan kembali Bai Xiu Xiu, hatinya hancur, yang benar-benar di luar kendalinya. Long Tianyang Dao, saya memiliki 3 syarat untuk membangkitkan Bai Xiu Xiu untukmu. Pertama, ketika Anda menjadi Dewa Naga dan mulai membangun alam dewa Anda sendiri, Anda tidak bisa mengorbankan Draco dan Pegasus. Kedua planet ini dapat dikatakan sebagai tubuh saya, tetapi pada saat yang sama, puluhan ribu tubuh kehidupan juga dikandung di kedua planet ini. Mereka terkait erat dengan saya, dan mereka adalah makhluk di alam semesta ini. Tolong jangan korbankan mereka. Tidak diragukan lagi, Lan Xuanyu berkata tanpa ragu-ragu, jika kamu perlu mengorbankan nyawa 2 planet untuk mencapai alam dewa, maka kamu tidak perlu mencapainya. Sebenarnya, aku hanya ingin mengalahkan Ibu Merah, aku tidak begitu tertarik apakah akan membangun alam dewa. Mengenai bagaimana menjadi Dewa Naga, aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya, tapi aku yakin jika aku bisa menjadi Dewa Naga, aku akan melakukannya. Saya yang terbaik dalam prosesnya. Saya mungkin tidak akan pernah menyakiti kehidupan apapun. Long Tianyang berkata, tidak,
Anda harus membangun alam dewa. Jika tidak, posisi Anda sebagai Raja Dewa akan tidak stabil. Faktanya, ketika Feng Hao Douluo tingkat Dewa Super menerobos ketika Anda mencapai tingkat Raja Dewa, Anda akan memiliki alam dewa sendiri, meskipun hanya 1 inci persegi, itu juga alam dewa, digunakan untuk membawa titah dewa Anda sendiri, sebagai Raja Dewa Penciptaan, alam dewa itu sendiri akan menjadi kekuatanmu. Syarat kedua adalah ketika kamu menjadi alam dewa, aku berharap Longma Double Star bisa menjadi bintang dasar dari alam dewa kamu. Petik 2. Bintang fondasi. Apa artinya itu? Lan Xuanyu bertanya dengan curiga tahu. Long Tianyang berkata, bintang dasar adalah yang pertama menstabilkan alam dewa Anda, tanpa alam dewa Anda menyediakan energi dan keyakinan. Sama seperti bintang Doulo sebelumnya, itu harus menjadi bintang dasar dari alam dewa asli Anda. Di sisi lain, alam dewa dapat mencakup area yang luas, jumlah planet yang dapat ditutupi, dan ukuran galaksi adalah faktor penting yang menentukan pertumbuhan alam dewa di masa depan. Saya yakin bahwa bintang ganda Longma kita memiliki kualifikasi ini. Saat yang sama, sebagai bintang dasar, keuntungan yang bisa kita dapatkan adalah ketika naga dan kuda bintang ganda memiliki terobosan yang kuat ke tingkat dewa, mereka akan memenuhi syarat untuk mendapatkan posisi dewa di alam dewa Anda terlebih dahulu. Saya ingin